Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Guspin di mana saja berada. Untuk kultum kali ini yang bertema perbuatan orang curang, faktor dan dampaknya. Sahabat Guspin di mana saja berada. Perbuatan curang dan khianat adalah fenomena negatif yang telah sangat akut dalam perilaku masyarakat kita dewasa ini. Hingga bagi sebagian orang yang lemah jiwanya dan murah harga dirinya, perbuatan curang telah menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh mereka dengan orang lain, selalu saja dibumbui dengan kecurangan, kebohongan, dan khianat. Padahal jangankan agama, seluruh manusia yang lurus fitrahnya pun mengatakan bahwa perbuatan itu jelas buruk dan tidak terpuji. Sahabat Guspin di mana saja berada, perbuatan curang terjadi dalam banyak bidang dan dalam bentuk yang beragam. Di antaranya kepemimpinan, jabatan, dan kedudukan sering kali disalahgunakan untuk menipu rakyat atau orang-orang yang berada dalam kepimpinannya. Kecurangan dan sikap mensia-siakan amanah pada sebagian para pejabat sudah menjadi rahasia umum. Kasus-kasus hukum yang menimpa mereka sudah menjadi menu informasi yang kita terima sehari-hari. Padahal perbuatan yang demikian mendapat ancaman keras dari Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Markil bin Yasar al-Mujani, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepemimpinan atas orang lain, lalu ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah akan mengharamkan atasnya surga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Guspin di mana saja berada, berbuat curang dalam hal jual beli berarti berbuat zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang batil. Walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan, atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram. Sudah seharusnya kita menjauhkan diri kita dari harta-harta semacam itu. Nabi besar Muhammad SAW berangkat bersama rombongan para sahabat ke pasar untuk melakukan pengecekan barang-barang dagangan. Saat itu beliau melewati gundukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangannya dan mendapati bagian dalam dari gundukan itu basah. Beliau berkata, apa ini wahai penjual makanan? Ia berkata, bagian ini terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas agar orang yang akan membeli dapat melihatnya?
Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Gusmin di mana saja berada, kecurangan dalam ilmu juga sangat berbahaya dan memiliki dampak negatif yang cukup besar. Para ulama mengatakan, tak kala seseorang mendapatkan ijazah dengan cara yang tidak jujur, maka harta yang didapatkan dengan ijazah itu pun teranggap harta yang haram. Praktek kecurangan dalam ujian adalah petaka yang menyedihkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang seharusnya berada di garda depan dalam membentuk manusia-manusia yang jujur dan memiliki integritas tinggi, acap kali justru diwarnai praktek-praktek tidak terpuji seperti itu. Sahabat Gusmin di mana saja berada, yang lain yaitu perbuatan curang dalam perkataan sering terjadi dalam urusan persidangan, seperti memberi kesaksian palsu, menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan hakikatnya di hadapan persidangan dengan maksud menzalimi dan merugikan orang lain. Masih banyak wilayah dan bentuk perbuatan curang yang terjadi dalam masyarakat. Yang telah disebutkan di atas hanya beberapa contohnya saja. Yang lainnya yaitu faktor-faktor perbuatan curang. Faktor-faktor perbuatan curang memang biasanya tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan tersebut. Di antaranya yaitu satu, lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah, dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatannya sekecil apapun. Yang kedua, kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu, dan saat perbuatan tersebut sudah menjadi sistem ilegal dalam sebuah lembaga atau organisasi. Yang ketiga, ketiadaan ikhlas niat karena Allah dalam melakukan aktivitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga, dan yang lainnya. Yang keempat, ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara. Yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi mempedulikan apa yang didapatkannya dari yang halal atau dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang keenam, tidak adanya kesungguhan. Sebagian orang bermalas-malasan menyelesaikan tugas dan apa yang menjadi kewajibannya. Saat semua itu harus ia bertanggungjawabkan, maka ia pun menutupinya dengan perbuatan curang. Seperti seorang murid yang malas belajar, saat datang masa ujian, ia pun berusaha berbuat curang agar bisa lulus ujian. Yang ketujuh, berteman dengan orang-orang yang suka berbuatan curang dan selalu menuruti ajakan setan untuk berbuat curang. Yang kedelapan, lemahnya pendidikan yang ditanamkan sejak kecil di rumah atau di sekolah. Seringkali orang tua atau guru tidak memberi tindakan yang tegas saat anak atau muridnya berbuat curang, atau malah justru memberi contoh dengan melakukan kecurangan di hadapan anak atau murid di sekolah. Yang kesembilan, kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka tidak jarang ia akan melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya. Sahabat Gusmin di mana saja berada, untuk yang lain yaitu dampak negatif perbuatan curang. Yang pertama, orang yang melakukan kecurangan dan orang yang meridhoinya akan mendapatkan dosa. Yang kedua, Nabi berlepas diri dari pelakunya. Barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami.
Yang ketiga, manusia akan membenci orang-orang yang suka berbuat curang dan tidak mau bergaul dengannya. Yang keempat, perbuatan curang merupakan perbuatan khianat kepada umat dan sikap mensia-siakan amanah. Yang kelima, perbuatan curang termasuk salah satu sifat orang-orang yang munafik. Yang keenam, perbuatan curang akan menghilangkan keberkahan. Yang ketujuh, perbuatan curang akan melemahkan kepercayaan kaum muslimin. Yang kedelapan, perbuatan curang akan menjadi faktor kegagalan masyarakat dalam semua bidang. Yang kesembilan, zalim kepada orang lain. Dan yang kesepuluh, melemahkan pencapaian ilmu dan kemampuan. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, kecurangan dapat diatasi jika dalam hati masyarakat sudah tertanam dengan kuat nilai-nilai ketauhidan dan keimanan. Kesadaran selalu diawasi oleh Allah akan membuat seseorang tidak akan berani melakukan perbuatan tersebut. Pun pemahaman terhadap akibat-akibat buruk yang akan menimpa mereka kelak dari perbuatan curang harus terus ditingkatkan. Jika kesadaran ini telah terkolektif, maka insya Allah praktek-praktek kecurangan dapat dientaskan atau sedikitnya diminimalisir. Bagi kita yang telah menyadari perbuatan buruk tersebut, hendaknya menjauhi sahabat atau teman yang suka berbuat curang. Terus berdoa kepada Allah, memohon taufik, selalu mengingatkan akhirat, dan berusahalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dalam rangka merubah keadaan masyarakat menuju yang lebih baik. Sahabat Gus Bin, di mana saja berada, demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.